Baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan waktu yang sangat indah bersama dengan Engkau dan jadikan kami memiliki hati seperti Maria, bukan seperti Marta yang begitu sibuk. Kami bergerak, kami aktif dan juga kami melakukan banyak hal, tetapi kami kehilangan fokus kepada kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami kembali mendapatkan satu hati yang berpaut dan terikat kepada suara Tuhan, kebenaran Tuhan. Pimpinlah kami, dan kami akan belajar dari seorang panglima yang sungguh-sungguh Tuhan ubahkan dan yang bernama Naaman. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan juga memberikan kami satu hikmat supaya kami juga tidak jatuh dalam dosa yang sama seperti Naaman. Bawalah kami dalam kuasa roh-Mu, sehingga firman ini hidup dan juga menjadi terang bagi seluruh jalan hidup kami. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan buka kitab Raja-Raja ya. Kitab Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Ada dua kejadian ini ya dalam kitab Raja-Raja pasal 5 ini. Yang pertama adalah tentang Naaman dan kedua tentang seorang hambanya Elisa bernama Gehasi. Gehasi ya, jadi hamba itu ikut Elisa dan hamba itu kemudian jatuh dalam dosa ketamakan. Jadi mendapatkan hadiah yang diterima oleh tuannya, Elisa, dan Elisa menolak dan dia melihat itu kesempatan dan dia kemudian mengambil hadiah itu. Jadi di Alkitab itu hati yang tamak, yang penuh dengan keserakahan itu sudah juga tercatat ya dari sejak awal dan kekuasaan serta kepercayaan itu kadang-kadang menjadi satu peluang, satu pintu kita jatuh dalam dosa. Nah, ini biasanya dalam konteks negara kita Indonesia juga sama ya. Jadi banyak orang-orang yang pada awalnya dalam pemerintahan itu mungkin sangat baik ya. Tapi karena kondisi, kenyamanan, dan juga satu kelimpahan dalam berkat dan kelimpahan-kelimpahan yang lain, sehingga dia mulai berpikir merasakan layak untuk mendapatkan hadiah dan sayang gitu ya kalau itu dibuang gitu, disia-siakan. Bangsa Israel juga sama, jatuh dalam dosa yang sama, dan waktu mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain dan diminta oleh Tuhan supaya tidak melakukan merampas atau mengawini atau ya tertarik dengan harta benda yang ada di bangsa-bangsa yang tidak kudus itu. Dan bangsa Israel jatuh juga. Kenapa? Sayang gitu. Wanita-wanitanya cantik gitu kan. Wah, sayang gitu. Nah, di situ dosa berkompromi itu menjadi dosa yang tidak bisa ditolak ya. Termasuk Raja Salomo itu juga sama. Jadi 700 istri dan 300 budak itu membawa dia akhirnya membuka hati dan menyembah kepada Allah lain. Dan ini sesuatu yang kita lihat sebagai kenyataan hidup dan kita juga bisa jatuh dan sangat mungkin dan sangat mudah sebenarnya jatuh dalam hal yang sama karena kondisi keadaan dan lain-lain. Dan saya juga dalam gereja juga seringkali berkompromi dalam hal-hal yang kalau kita pikirkan baik-baik harusnya kita harus berkata dengan benar ya. Nah, tapi karena kondisi dan kita nggak bisa apa-apa, akhirnya seorang hamba Tuhan itu kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan kita tahu bahwa itu tidak baik dan kita diam aja gitu. Tidak membela yang benar, tidak menyatakan yang benar, objektif, itu sama dengan kita itu melakukan dosa sebenarnya. Ya. Dan itu harus kita pelajari dan begitu saya menyadari itu dengan resiko apapun, akhirnya saya akan berkata dan berkomitmen, saya ini hamba Tuhan. Saya ini hamba kebenaran, jadi saya harus ikut kebenaran. Walaupun menyakitkan dan sesakit apapun, kita harus berani mengatakan kebenaran itu. Untuk apa? Ya, supaya orang
tahu terang itu di mana. Karena gereja itu kan tempat di mana terang itu sangat bercahaya dengan bagus itu kan di gereja. Kalau gerejanya udah redup, kebenaran itu nggak disampaikan, dan semua hamba Tuhannya itu berkompromi, udah habis gereja. Dikuasai oleh kegelapan dia. Ya, itu. Oke ya, kita baca. Di dalam dua Raja-Raja pasal yang kelima, yang saya bacakan dari ayat yang pertama. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Nah, perhatikan ya, panglima angkatan. Coba bayangkan kalau dia panglima, berarti dia tuh punya dengan segala kejayaannya, segala kekuatannya, gitu ya, otoritasnya, wibawanya. Naaman itu bukan orang sembarangan, panglima loh. Ini panglima itu berarti yang menguasai seluruh tentara dan yang memimpin perang dan dipercaya oleh rajanya, sangat dicintai. Artinya apa? Yaitu betul-betul ikatannya itu sangat dalam sekali ya, ya dengan Raja Syria itu. Nah, Syria itu kan mewakili raja yang besar ya, kerajaan besar Syria. Sebab melalui Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Jadi melalui Naaman Tuhan Yahweh telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Jadi kemenangan setiap tentara kerajaan melawan kerajaan itu yang ngatur Tuhan. Mau menang, mau kalah, mau hancur semuanya itu semua dalam ketetapan Tuhan. Dan tidak ada yang keluar dari rencana Tuhan. Dan dikatakan yang jelas, melalui Naaman Tuhan memberikan kemenangan. Melalui Daud, melalui Saul, dan itu berulang-ulang dalam Alkitab dikatakan demikian. Jadi melalui Naaman. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Tapi di sini, ini yang sangat aneh gitu ya. Dia hebat sekali, panglima perkasa, tapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan di situ. Ya, paling mengerikan itu apa? Ya, itu disebut sebagai kusta sebenarnya. Pada suatu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Nah, dia masuk Israel ini, ya kan? Naaman kan dipakai oleh Yahweh, Allah Israel. Terus dia nyerbu Israel, Raja Syria. Mungkin karena nggak puas, Israel ini juga bagus, tanahnya bagus, dan juga kekayaannya luar biasa, kepingin gitu ya. Dalam penyerbuan itu, seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Biasanya kalau dijadikan pelayan, anak itu bentuknya itu, terus mulai daripada bibit bobotnya itu pasti ini anak yang istimewa. Sampai Naaman itu memakai anak ini dan melayani istrinya. Jadi anak perempuan Israel pasti memiliki nilai-nilai yang lebih daripada yang lain ya. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada majikannya, Nyonya, sekiranya Tuhan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan. Jadi karena melayani istri dan melayani tuannya, dia melihat Naaman memiliki satu karakter yang mungkin bagi dia sangat baik gitu kan. Dan sayang kalau dia itu dalam penyakit seperti itu. Maka pelayan perempuan ini menceritakan, memberi informasi ada nabi yang luar biasa di Israel. Dan pasti dia bisa menyembuhkan. Kalau ya minta ke sana gitu kan. Nah, ketika Naaman mendengar hal itu, ya pergi pada raja dan menceritakan apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Raja berkata, baik, pergilah kepada Raja Israel. Ya kan? Coba perhatikan di sini. Perhatikan ya. Nabi bukan raja. Tapi raja berpikir, Raja Syria itu berpikir, wah ini nabi ini. Apa berpikir gitu? Enggak. Raja itu kontak dengan raja. Jadi hubungannya bukan dengan nabi ya, tapi kerajaan dengan kerajaan. Karena dia memasuki wilayah, dia harus izin. Untuk menemui nabi itu, maka dia ke rajanya dan memohon pada rajanya, dan rajanya pasti tahu siapa nabi dan semuanya. Nah, di situ, baiklah pergilah kepada Raja Israel, saya akan menulis surat kepadanya, maka berangkatlah Naaman dengan 30.000 uang perak, 6.000 uang emas gitu kan, dan 10 setel pakaian yang bagus-bagus. Surat yang dibawanya itu berbunyi demikian. Melalui surat ini aku memperkenalkan perwiraku Naaman kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Nah, ini kalimat ini yang keliru ya. Supaya Tuhan menyembuhkan bukan rajanya ya, tapi nabi. Supaya Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ketika Raja Israel membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas sambil berkata, celaka. Apa sebabnya Raja Syria itu minta aku menyembuhkan orang ini? Jadi kita tahu Israel dan Syria ini musuh sebenarnya. Dan sama-sama kuatnya, sama-sama besarnya, dan mereka saling menjaga diri. Tiba-tiba Raja Syria minta tolong kepada Raja Israel itu. Untuk apa? Untuk menyembuhkan perwiranya. Aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang. Pasti Raja Syria itu hanya mencari gara-gara dengan aku. Nah, dia langsung berpikir, wah ini cari gara-gara ini. Mau nyerbu ini gitu kan. Nabi Elisa mendengar hal itu dan mengirim pesan ini kepada Raja Israel. Mengapa cemas? Suruhlah orang itu datang kepada saya supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi. Nah, akhirnya singkat berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa berhenti di depan pintu. Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman. Pergilah Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan. Nanti Tuan sembuh total. Sembuh total. Sembuh sama sekali. Mendengar hal itu Naaman marah dan berkata, saya pikir nabi itu akan keluar dengan ya keluar sendiri menemui menemui saya gitu kan dan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta menggerakkan tangannya ke atas ya, seperti KKR gitu kan. Jadi ya apa ya yang diharapkan oleh Naaman itu ada sesuatu yang luar biasa spektakuler. Dia lihat ini, wah. Nah, dikatakan di sini berdoa kepada Tuhan nabi ini dan kemudian dia berseru berteriak gitu kan, menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit itu lalu menjadi sembuh. Jadi dia mengharapkan pola caranya pun dengan cara yang dia dengarkan tentang nabi-nabi Israel itu bagaimana melakukan mujizat. Dia mendengarkan Elia mengalahkan nabi-nabi Baal itu 450 kan. Dan bagaimana Elia mengalahkan itu menjadi cerita yang sangat tersohor ya. Dan dikatakan di sini mendengar mendengar itu Naaman marah dan berkata, saya pikir dia akan keluar menemui saya dengan pola-pola yang spektakuler ya. Dan di situ nggak dilakukan. Kenapa? Nah, perhatikan saudara. Sungai Abana dan Sungai Parpar di Damsik lebih baik. Lebih baik itu artinya lebih bersih, lebih teratur, lebih indah, dan lebih segala-galanya. Lebih dari sungai manapun yang ada di Israel. Jadi dia membandingkan, saya disuruh masuk ke dalam air ini. Nih airnya nih, coba lihat kayak gini, kotor ya. Udah kotor, berlumpur lagi gitu kan. Sungai Abana, Sungai Parpar di Damsik, itu sungai yang sangat indah, bersih. Waduh, luar biasa lah gitu kan. Nah, kalau disuruh ke sungai itu ya sungai-sungai yang kayak gini gitu kan. Jadi dia merasa bahwa dia harus dihormati oleh seorang nabi dan seorang nabi harus melayani bagaimana kondisi seorang panglima itu dan juga memilihkan sungai itu sungai yang bagus gitu kan. Jadi ini semua pikiran teologianya itu teologi yang nyasar ini, teologi yang menyimpang gitu. Jadi mencari nabi, tapi dengan pola pikir nabinya itu diatur oleh dia. Dan kita banyak hidup seperti ini, seperti Naaman, mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi dengan cara kita, dengan pikiran kita. Kalau saya ini hamba Tuhan, kalau saya ini seorang pelayan yang baik, kalau saya ini seorang yang rajin gitu ya, harusnya Tuhan itu dengar saya, harusnya Tuhan melakukan ini. Sebenarnya itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena hal-hal yang besar itu tidak terjadi dengan pola pikir kita, tapi ketaatan, kesetiaan, ketundukan, patuh itu adalah kunci membuka kehidupan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan nggak ada jalan lain. Jadi mujizat yang terbesar itu adalah sebenarnya dimulai dengan apa? Mujizat di atas segala mujizat itu bagi kita ya adalah hati yang taat. Kalau saudara pelajari baik-baik, hati yang taat itu mengawali seluruh mujizat yang terjadi. Tanpa hati yang menyerahkan Tuhan, percaya berharap pada Tuhan, nggak akan terjadi. Jadi mujizat itu adalah buah dari kuasa anugerah Tuhan dan yang menggerakkan hati kita untuk tunduk taat, maka terjadilah itu.
Tuhan Yesus berkata pada Maria, belum saatnya. Kamu jangan ngatur-ngatur saya. Kapan itu saatnya? Waktu Maria taat mendengarkan Tuhan, belum saatnya. Kapan saatnya? Pada saat kapan mujizat terjadi? Maka Maria memerintahkan pada orang-orang yang mengambil buyung-buyung air itu, gentong-gentong gitu kan kalau bahasa kita. Dan dia berkata pada pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakan oleh anak saya, apapun dikatakan anak saya, turutilah. Nah itu saatnya. Apa saatnya? Ketaatan. Di sini Naaman belum memiliki itu. Jadi belum. Dan dia masih berpikir dengan pola, ya polanya pikir dia gitu. Dan kita banyak perjalanan iman kita itu seperti itu. Kenapa ini kok nggak dijawab oleh Tuhan? Kenapa ini dalam perjalanan kok sulit? Ya karena kita memiliki pola yang tidak serasi, tidak sefrekuensi. Jadi se ini ya, segetaran gitu, getaran yang sama. Jadi polanya sama. Kalau itu nggak nyambung, itu nggak bisa. Jadi apapun yang tidak ikut dalam jalur kehendak Tuhan, itu nggak bisa terjadi. Itu Alkitab yang menceritakan itu semua, termasuk Naaman. Jadi dikatakan di sini bahwa sungai-sungai itu lebih baik dari dia inginnya tuh ya dengan dia pola dia kan sungai baik kan ya bersih enak masuk gitu. Nah dikatakan demikian ya. Sungai Abana dan Sungai Parpa di Damsyik lebih baik dari sungai manapun yang ada di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh. Ya, kalau kamu mandi seperti itu, ya yang kamu harapkan dengan semua kebersihan semuanya, ya nggak akan terjadi kesembuhan. Ya itu memang hidupmu seperti itu. Jadi Tuhan ingin membawa pola hidup kita itu diubahkan, bukan dengan cara kita mendapatkan mujizat dengan kebersihan kita, dengan pola pikir kita, dengan keagamaan kita. Bukan, kamu harus masuk dalam lumpur sungai yang kotor itu. Jadi bukan kamu dengan sungai-sungai yang bisa kamu mandi enak itu bukan. Nah, ini perhatikan. Jadi ada pola pikir rohani yang Tuhan ubahkan dan kita belajar di sini. Di sini ya. Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia berkata, ini kan lagi berpikir kan berdebat ini kan, nggak terima dia. Pelayan-pelayan itu lebih ngerti karena dia pelayan. Pelayan itu ya namanya pelayan ya Tuhan ngomong apa ya taat aja gitu. Tuhan, seandainya Tuhan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, apakah itu sulit kamu masuk ke sungai itu? Nggak ada sulitnya. Zat. Apakah sulit kita bisa membuka, kita melihat cara-cara Tuhan yang ajaib itu? Nggak sulit. Masalahnya kamu itu enggan, malas, dan apa ya, mager gitu. Mager gitu ya. Jadi malas gerak. Jadi artinya orang itu kemalasan rohani itu lawan yang paling kuat yang membunuh ketaatan. Jadi saya ulangi ya. Kemageran rohani, kemalasan rohani itu yang mematikan buah daripada ketaatan kita, buah dari keselamatan itu. Jadi dikatakan di sini, tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia. Tuhan, seandainya Tuhan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, ya memang kamu bisa protes gitu. Tetapi ini kan enggak gitu. Apanya yang sulit? Pasti Tuhan akan melakukannya. Apalagi hanya, coba pikir ini, hanya menyuruh Tuhan mandi supaya sembuh. Apanya yang sulit? Kamu mau sembuh, orang lumpuh di Bethesda, di kolam Bethesda, ingat kan? Dia beralasan, wah ini nggak ada yang nolong saya, persaingannya begini. Saya kalau jalan, sudah banyak pikiran kita tuh yang merusak dan kemudian menutupi rencananya Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kenapa? Tuhan itu nggak pernah bisa ditutupi dengan kebegalan kita, kebandelan kita, atau kebebalan kita. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, bangunlah gitu. Dan dia tidak lagi memperkarakan kamu mau beralasan apapun dan dia mau menyembuhkan dia disembuhkan gitu. Kalau dia menyembuhkan karena alasan-alasan orang itu ya enggak dia nggak harus sembuhkan. Enggak. Karena dia punya tujuan dan memberikan anugerah itu dan pada saat anugerah kita terima, pada saat kita menolak anugerah itu dan kita tidak layak, nah itu anugerah itu diberikan. Jadi artinya anugerah itu bukan karena karya kita, karena ketaatan kita bukan, tapi karena kita diberi anugerah oleh Tuhan yang tidak layak kita terima, termasuk Naaman. Dan kemudian apa yang terjadi? Sebab itu pergilah Naaman. Nah, bersyukurnya apa? Naaman mendengarkan pelayan-pelayannya.
Dia masuk ke Sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya ke dalam sungai itu 7 kali seperti yang disuruh Elia. Jadi coba kita menjadi anak aman gitu ya, kita pikir terus kita masukkan tubuh kita ke kolam itu masuk semua ya, sampai kepalanya juga itu gitu kan. 1 kali dia lihat nggak terjadi apa-apa, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Sudah, maka sembuhlah Naaman, badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Artinya bahwa badannya itu bukan hanya sehat ya, merasakan satu perubahan yang luar biasa dan kuat, menjadi muda kembali. Lalu ia dan semua pengiringnya kembali pada Elisa. Sekarang saya tahu, kata Naaman kepada Elisa. Dan apa yang terjadi setelah dia melihat kuasa luar biasa itu? Dia berkata, sekarang saya tahu bahwa di seluruh dunia, seluruh muka bumi ini, hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu, sudilah Tuhan menerima pemberian saya. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Nah, saudara ini perhatikan baik-baik ya. Jadi mujizat itu bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari jemaat, bukan untuk mencari tanda petik kemuliaan kita. Dan itu menjadi pola iblis kegelapan. Gereja-gereja yang diberi kuasa mujizat itu akhirnya menerima pemberian kemuliaan dari kegelapan. Nah, saudara perhatikan, demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Saudara kenapa? Karena pola pikir Elia dengan pola pikir Naaman itu beda. Oh, kalau saya sembuh, ya otomatis karena saya seorang raja, saya berterima kasih, saya berikan ya yang saya bawa itu kan. Karena sudah disiapkan. Masa begitu? Coba bayangin itu. Itu kayaknya kayak apa itu, Elisa? Kalau terima emas tadi itu, yang sudah dibawa itu semua diberikan Elia. Waduh, itu jadi seorang triliuner itu. Elisa. Tapi Elisa tidak bergoyang sama sekali dengan hal seperti ini. Kenapa? Karena dia dipanggil, dipilih, ditetapkan bukan untuk menikmati dan memuliakan dirinya. Seperti para hamba Tuhan pendeta-pendeta zaman sekarang. Dalam kelimpahan, di dalam kemewahan semuanya. Sesudah itu apa yang dicari oleh mereka? Nah, Elisa dalam hidup yang sederhana, sampai kapanpun Elisa hidupnya tidak berubah. Tidak berubah. Pola makannya, pola hidupnya, pola tidurnya, dia tidak berubah. Justru kalau mau lihat hamba Tuhan yang betul-betul hidupnya tuh berintegritas dan sangat melayani dan setia ada panggilannya. Jadi pola hidupnya itu tidak akan berubah. Kalau dia berubah, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus kemudian tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, dan dia menikmati itu semuanya. Sudah itu udah tanda petik. Dia sudah mulai menyimpang dari panggilannya. Jadi Elisa, Yohanes Pembaptis, Elia, dan semua nabi, itu pola hidupnya tidak berubah. Apa yang dipanggil Tuhan, ya dia kerjakan. Dan tidak kemudian seorang nabi itu jadi kaya raya. Nggak ada. Nggak ada nabi yang di Israel itu kaya raya, nggak ada. Kemudian seperti Daud gitu, raja gitu, nggak ada. Saudara periksa semua nabi-nabi, nggak ada. Mengapa nabi itu dipakai Tuhan untuk menegur raja? Karena, nah ini saudara, panggilan nabi itu, saudara itu panggilan yang berbeda dengan raja. Kenapa? Karena dia menyuarakan hati Tuhan, resiko apapun dia nggak mau tahu. Dia harus taat. Mati pun dia harus taat. Nah itu nabi. Jadi raja kalau salah, imam kalau salah, yang beritahu siapa? Nabi. Saudara. Jadi nabi dalam pemberitaan firman Tuhan itu teratas. Itu di atasnya raja, di atasnya imam. Saudara. Dan yang bisa negur imam, bisa negur raja, itu nabi. Termasuk yang mengurapi raja, yang mengurapi imam, itu juga di dalam ritual itu nabi yang memilih nabi ya itu nanti kita bisa pelajari lagi. Nah, oke, dari yang kita baca hari ini ya. Nah, kita akan belajar beberapa hal yang menarik. Saudara, mengapa hanya melalui sungai yang kotor, bukan sungai yang bersih seperti sungai-sungai yang di Damsyik itu? Iman itu akhirnya mendapatkan satu ujian dan terjadi mujizat di sana. Ya. Nah, saudara perhatikan. Di dalam rohani kita seringkali menaruh harapan bahwa kita itu akan menerima hal-hal kejadian-kejadian yang
Kalau bisa itu yang spektakuler, yang besar, termasuk pelayanan kita, termasuk anak-anak kita. Kalau bisa dia itu, wah juara satu. Kalau dia bisa itu, wah kita tuh mengharapkannya begitu besar karena memang itu adalah ya hidup kita seperti itu. Dan tidak ada yang salah dengan harapan seperti itu. Tetapi kalau harapan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, saudara, kita harus menurunkan harapan kita sesuai dengan yang Tuhan berikan. Jadi kita punya yang disebut sebagai eh, adaptable hati, hati yang beradaptasi, hati yang lemah lembut. Itu seperti ini. Lemah lembut itu bukan lemah lembut seperti wanita, wanita yang kelihatan lemah gitu, atau laki-laki kelihatan lembut seperti wanita. Enggak. Lemah lembut itu mau mengikuti apa yang Tuhan pimpin. Tuhan mengatakan A, kita ikut. Tuhan memberikan kejadian ini, kita ikut. Tuhan memberikan yang pahit sekalipun, kita terima. Itu lembut hati. Jadi bukan hal-hal yang spektakuler, yang sesuai dengan pikiran-pikiran kita, yang pengharapan kita. Nah, kita seringkali berpikir apa? Wah, kalau Tuhan menunjukkan kuasanya seperti Elia, petir di langit, terus kemudian api dari langit, terus ada tangan ajaib yang menuliskan mini-mini itu Hekel Ufarsin gitu kan, seperti Belshazzar itu kan. Namun kisah Naaman ini kita lihat bahwa penyakit kustanya menyingkapkan satu teologi iman yang begitu luas dan dalam. Kenapa? Karena yang Tuhan lakukan itu sesuatu hal yang kita pikir sepele, yang gak ada artinya, yang kita ngomong ah ini sia-sia, yang kita lakukan itu nggak ada gunanya. Nah, di situ Tuhan memberikan satu jalan, satu kuasa, membuka mata kita, dan ini terjadi mujizat yang besar. Di situ Saudara, terjadilah kesembuhan itu. Jadi kadang-kadang mujizat Tuhan itu justru dibungkus dengan tanda petik kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, ketidakberaturan, ataupun mungkin kita anggap ini penderitaan dan kehinaan, gitu. Disitulah Tuhan sedang memberikan kita satu iman yang membuka kepada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan bagi kita di situ. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Naaman itu siapa sebenarnya? Naaman itu seorang yang hebat, tetapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Penyakit kulit. Saudara. Dan ini sudah lama dia derita atau kudis ya. Seorang panglima yang terpandang, dia punya kelemahan hati, dia merasakan dan pergumulan berat. Dia dihormati orang dengan luar biasa. Penampilannya di depan orang sebagai panglima, dicintai oleh rajanya, dilulukan oleh rakyatnya, dan dipuji-puji seperti itu. Tetapi dalam dirinya sendiri, dia punya cacat yang tidak bisa dia sembuhkan. Apa itu? Penyakit kusta atau kudisen gitu kan. Nah, saudara, apa yang terjadi di sini? Saudara, kadang-kadang Naaman itu menjadi simbol kekuatan duniawi yang tidak bisa menjadi kekuatan surgawi atau tercemar secara rohani. Ia memiliki posisi, kekuasaan, prestasi, reputasi, tetapi di balik baju semua yang luar biasa dan juga prestasi-prestasi peperangan-peperangan yang dimenangkan itu, ataupun dengan ya orang lihat tubuhnya dilapisi dengan perisai besi itu ya, baju-baju yang hebat itu, dengan senjatanya itu, saudara, dalam dirinya dia tidak pernah bisa menerima dirinya sendiri. Apa yang nggak bisa terima? Ya saya ini orang cacat. Dipuji-puji orang, dia sendiri tahu, "Ah, saya ini kondisi seperti ini." Maka pelayannya melihat Naaman yang seringkali merenungkan dan juga berkata pada istrinya hal-hal yang, ah ini gimana ya? Jadi dia ada pergumulan pribadi didengarkan dan kemudian pelayan ini katakan, wah ini kasihan Tuhan saya. Pergilah ke Israel. Nah, surah itu. Jadi gambaran daripada kita, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memiliki prestasi luar biasa, hebat di luar, tetapi sebenarnya ada hal yang sangat dalam, termasuk itu apakah kelemahan dosa semua. Dan setiap orang, setiap pemimpin, setelah itu memiliki ini semua. Jadi siapapun. Nah, suatu hari ada satu hamba Tuhan pendeta gitu ya. Terus kemudian ada orang senggol saya. Dia bicara tentang bagaimana mendidik anaknya gitu. Ya, ini pendeta ini ya seminar gitu kan. Gitu.
Terus tiba-tiba ada orang senggol saya, seorang hamba Tuhan juga ya. Bapak tahu gitu dia ngomong seperti itu. Terus saya, ya memang kenapa sih begitu? Kan dia gembala sidang kan saya bilang. Iya Pak. Tapi dia ngomong itu dia sendiri nggak bisa melakukannya katanya. Apanya? Yang mana gitu kan? Itu ngomong soal anak itu. Ya, terus kenapa? Anaknya itu menghamili anak orang lain katanya. Hah? Oh, bener? Iya Pak. Jadi waktu dia ngomong gini, ya anaknya sendiri yang ngambil orang lain gitu, anak lakinya gitu. Dan bukan hanya ambil anak orang lain, pembantunya juga pernah dihamili katanya. Wah, kamu tuh cerita dari mana? Ada gitu. Iya, enggak apa ini orang-orang pada sudah tahu gitu. Cuman ya kita ini ya istilahnya masih menerima hal itu gitu kan. Ya terus ya saya berkata dengan satu kalimat hikmat dari Tuhan, saya mengatakan, ya kalau kamu seperti itu ya dengarkanlah apa yang baik, jangan tiru kelakuannya. Seperti Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang diajarkan baik-baik. Ya kamu jangan sampai apa yang diajarkan baik itu terus kamu tolak juga ya kamu dosa juga sama gitu. Kalau dia ngajarkan baik ya terima. Kalau dia nggak bisa lakukan, ya itu adalah tanggung jawab dia kepada Tuhan. Jadi kamu jangan jangan apa ya membuang air bekas mandi bayi, kamu buang dengan bayinya gitu. Harusnya dibuang airnya, bayinya masih tetap di situ. Kan gitu kan. Nah, kamu enggak, kamu dengar gini, terus akhirnya nggak terima orang, nggak terima firmannya, ya kamu dosa juga kita. Nah, soalnya di situ kita harus belajar objektif ya. Jadi belajar apa? Bahwa setiap orang itu punya kelemahan, punya banyak hal. Dan kita bisa menerima itu kenapa? Karena gereja itu adalah gereja yang bisa menerima tempat orang-orang berdosa. Gereja itu tempat orang berdosa, bukan orang benar. Saya tidak mencari orang benar. Nah, di situ kita saling mengerti, melengkapi, mengampuni. Nah, itu, Saudara. Ya. Oke, jadi posisi gambaran-gambaran rohani yang hebat, sebenarnya itu tidak bisa memiliki imunisasi atau memvaksin kita sehingga kita nggak kena virus di dalam hidup kita, virus kematian rohani. Nah, di sinilah kita lihat orang yang hebat di luar, tetapi kadang-kadang ada terluka di dalam. Tuhan mengizinkan ketidaksempurnaan supaya kita ya mendorong kita untuk apa? Mencari Allah yang sejati, mencari Allah yang sejati, mendengarkan Allah. Dan saat-saat seperti itulah kita mendapatkan pintu dan kekuatan masuk ke dalam kehendak Tuhan dan cara Tuhan yang ajaib di situ. Ya, oke, kita lihat. Kita masuk yang kedua. Ini kondisi Naaman ya dirinya. Yang kedua apa? Harapan yang keliru. Dan kita selalu ya kita ini manusia kan penuh dengan harapan angan-angan. Dan itu manusia. Karena kita jatuh dalam dosa, kadang-kadang angan itu terlalu apa ya? Kalau mengharapkan itu terlalu gitu ya. Atau kalau tidak mengharapkan menjadi apatis. Satu sisi optimis, satu sisi jadi apatis gitu. Kenapa? Karena Naaman sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat wah, wih, ya, wah, wih, gitu kan, wah, wow, gitu kan, spektakuler. Saudara kemudian mendapatkan satu perintah yang dia direndahkan dan dia harus masuk ke sungai-sungai yang kotor. Sesungguhnya aku berpikir, nah ini perkataan dari siapa ini? Naaman ini itu dia tuh mengharapkan sesungguhnya aku harapkan itu seperti ini loh. Jadi yang keluar itu seorang nabi menyambut dia, kemudian berdoa, terus kemudian dia berdoa pada Tuhan tangannya diacungkan ke atas, kemudian terjadi mujizat. Gitu. Nah, saudara, Naaman memiliki ekspektasi secara eskatologis gitu kan, kalau kita bahasa doktrinal itu, ekspektasi eskatologis atau secara teologis yang tidak benar. Artinya apa? Seorang nabi itu, saudara, nggak bisa diatur sesuai dengan pola kita. Seorang nabi itu mengatakan apapun itu dari Tuhan. Jadi kitalah yang mengatur diri kita supaya mau diatur oleh nabi, yang mengatur kita, yang dari sang pengatur yang tidak bisa diatur oleh siapapun, yaitu pengatur dari segala pengatur Tuhan. Dan itu
satu iman yang kita harus miliki. Saudara. Jangan sekali-sekali kamu ngatur Tuhan. Jangan sekali-sekali kamu mendikte Tuhan. Karena siapakah kita? Rasul Paulus pernah berkata demikian. Memang siapa aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Kan ada lagunya. Luar biasa itu kan. Jadi saudara perhatikan. Ia menunggu satu ritual, satu liturgi surgawi, liturgi dari Tuhan yang megah, yang luar biasa. Dan dikatakan, ini baru gereja yang diberkati Tuhan. Apa? Kemegahan, keluar biasa. Saudara, kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara-cara suara dunia ini. Tapi Tuhan bekerja dengan suara kenabian. Dan saudara perhatikan, orang-orang terbesar yang ada yang memimpin apapun itu dibentuk Tuhan bukan dari kebesaran pelayanan dia, tapi dari tempat-tempat yang hina seperti sungai berlumpur ini. John Sung atau Billy Graham atau Jonathan Edwards atau Martin Luther atau siapapun itu dibentuk itu bukan di tempat-tempat yang mewah megah luar biasa bukan, tapi mereka dibentuk dan dipertemukan Tuhan di tempat yang lembah kekelaman. Mereka mendapatkan panggilan, mereka dipanggil oleh Tuhan itu di tempat yang begitu hina sebenarnya. Dan kemudian dia memimpin ibadah yang megah. Nah, saudara perhatikan ini kan. Nah, waktu dia memimpin seperti itu, apa yang diharapkan orang-orang itu semua? Dan Naaman mengharapkan bahwa orang itu akan menerima firman seperti saya menerima kemegahan. Nah, itu kelemahan dari Naaman, kelemahan dari kita semua. Kelemahan dari para pemimpin gereja, para pendeta. Mereka tidak lagi ingat bahwa akar hidupnya itu berasal daripada tempat-tempat yang harusnya diajarkan pada jemaatnya. Di sini loh kamu dapatkan panggilan Tuhan pada waktu kamu dalam pergumulan berat dan kamu dalam peperangan rohani yang luar biasa dan kamu jatuh dalam hidupmu. Nah, disitulah panggilan Tuhan. Disitulah mujizat Tuhan. Bukan kamu datang ke gereja yang cari yang muka harus, wah di situ saya dapatkan panggilan. Enggak, saudara. Percaya enggak. Dia akan mendapat panggilan itu mungkin tiba-tiba ada satu ibadah yang di kampung gitu kan, terus ada orang yang menyatakan firman Tuhannya. Nah, itu biasanya banyak sekali dipakai oleh Tuhan dan itu yang kita teliti bahwa cara Tuhan seperti itu. Di tempat-tempat yang terpencil, yang terhina, aku akan mengangkat engkau. Dan itu ada dalam pikiran Rasul Paulus. Jadi pada saat saya dalam kehinaan itulah Tuhan mendatangi saya. Bukan pada saat saya dalam kemuliaan. Enggak. Dan Naaman di tempat kemuliaan dia kasih kehinaan. Di tempat kemuliaan kemuliaan dari Panglima dia dikasih kehinaan oleh Tuhan. Untuk apa? Membereskan kehinaan ini. Dan dia harus membereskan kehinaan ini bukan dengan kemuliaan. Bukan. Ditempatkan di dalam kehinaan lagi. Di sungai yang lumpur yang kotor dan di mana dia harus merendahkan hati. Maka saya katakan mujizat terbesar itu apa? Bukan mujizatnya, tetapi hati yang tunduk, yang taat mendengarkan Tuhan. Nah, itu kunci di situ. Jadi mujizat itu apa? Ya mulai dari hati. Saya bisa bertobat, saya bisa percaya. Itulah mujizat segala mujizat. Saya bisa menerima hidup baru, percaya pada Tuhan. Itu loh mujizat. Jadi mujizat semua mujizat Tuhan Yesus itu kalau kita lihat apakah mujizat itu sendiri menyembuhkan? Enggak, saudara. Yang menyembuhkan mereka itu adalah yang menyelamatkan mereka. Ya, yang menyelamatkan jiwa mereka. Itu bukan mujizat. Mujizat menyembuhkan badannya. Tapi jiwanya belum tentu selamat. Dan mujizat, segala mujizat itu apa? Ya, kita percaya pada Kristus yang mati di kayu salib. Di situ. Jadi dalam konteks teologi spiritual, iman sejati tidak dibentuk dari keindahan, kenyamanan, kemegahan, kemewahan, tetapi dari perendahan hidup kita, penyangkalan diri kita, dan kepatuhan kita kepada kehendak Tuhan. Meskipun, saudara perhatikan, kok gini saja? Kok nggak ada sesuatu yang istimewa? Atau, ya kok nggak masuk akal ya? Kadang-kadang merasa sepele, kadang-kadang, nggak masuk akal. Nggak masuk akal kenapa? Ya masa nggak masuk akal? Kamu disuruh masuk ke sungai 7 kali apa susahnya? Nah, nggak masuk akalnya karena kita itu sudah jatuh dalam dosa. Kedegilan kita itu karena di situ kita nggak bisa membuka itu kenapa? Ya harus dipertolong Tuhan, harus dapatkan anugerah Tuhan mengubah ini.
John Owen pernah mengatakan, God often wraps His glory in the mud of the break of our pride. Nah, perhatikan, sorry, kalimat yang luar biasa. Saya senang sekali. Jadi Allah itu seringkali membungkus kemuliaannya itu dengan apa? Dengan lumpur untuk menghancurkan pride kita, saudara. Kesombongan rohani kita. Dan kadang-kadang kita harus belajar ini, saudara. Bayangkan John Owen itu seorang yang bisa menceritakan tentang kemuliaan Kristus dan kehinaan Kristus itu dengan luar biasa. Dia kemudian menyimpulkan, dia tahu bagaimana kemuliaan terbesar itu adalah masuk dalam lumpur yang paling kotor, saudara. Dan disitulah untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan kita, meluluhlantahkan kesombongan kita. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik, kita belajar mengharap yang kita harap dari pengharapan yang agung itu, yaitu Tuhan sendiri. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, sungai yang kotor. Nah, saudara saya ingin kita konsentrasi pada sungai yang kotor. Kenapa Tuhan selalu memberikan kita teologi sungai? Ya, nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Saya lagi siapkan beberapa metaphorical theology. Sungai yang kotor, tempat Allah memuji dan menyembuhkan, bukan sungai yang bersih. Dan kenapa yang kotor? Mengapa Yordan? Mengapa bukan sungai yang lain? Saudara, mengapa tidak sungai-sungai bersih di Damsik? Karena mujizat bukan tentang kebersihan sungai. Bukan tentang kekudusan hati seseorang. Oh, kalau dia kudus, dia bisa melakukan mujizat. Dia akan dapat menerima mujizat. Saudara, itu yang seringkali secara rohani kita pikir seperti itu. Oh, kalau kita benar-benar rajin ke gereja, mujizat akan datang, Tuhan akan menyatakan dirinya. Saudara, bukan seperti itu. Itu pikiran kita yang bersifat agamawi, ya, religion. Nah, saudara perhatikan, karena mujizat bukan tentang kebersihan airnya, tentang ketaatan, kerendahan hati, kebersihan hatinya, kemurnian hatinya, transparansi hatinya melihat Tuhan. Yordan dan Alkitab menyebutkan tentang tiga hal besar. Ini yang saya pelajari. Yang pertama apa? Tempat bangsa Israel masuk menyeberang tanah perjanjian. Ya, masih ingat ya, Yosua ya. Dan yang kedua adalah tempat Yesus dibaptis. Ketiga, tempat di mana air baptisan itu menjadi lambang menyerukan pertobatan. Jadi Yordan adalah tempat peralihan, titik peralihan, titik pembaharuan, titik perubahan dalam hidup kita. Dan Tuhan taklukkan itu di mana? Di tempat di mana kita itu yang paling, ya tempat kita itu yang paling hina. Itulah. Kalau kamu tidak merasa kehinaan dirimu dalam pelayanan, dalam hidupmu, dan kamu merasa dirimu layak, merasa dirimu itu betul-betul berhak untuk menerima itu, saudara-saudara nggak layak masuk kerajaan Allah. Jadi Yordan itu tempat titik balik, titik peralihan, titik istilahnya pertobatan rohani kita. Pertobatan dari kematian, kemegahan rohani, terus kita ditempatkan di dalam tempat kehinaan rohani kita, dan kita melihat kemuliaan Allah di sana. Dari ego yang sangat-sangat mau dirinya yang diutamakan menjadi penyerahan, penyangkalan diri. Dari kebesaran manusia menuju pada keagungan Allah. Jadi Naaman harus masuk ke dalam lumpur secara fisik dan rohani, bukan hanya fisiknya, tapi hatinya yang taat itu menuntun tubuhnya masuk ke dalam air. Jadi Naaman itu ditentukan bukan karena dia masuk airnya dulu, tapi hatinya dulu diubahkan dulu. Karena dia mendengar pelayannya, apa sulitnya? Dan dia kemudian pikirannya waras ini, dibuka oleh Tuhan. Iya, apa sulitnya? Saya tinggal masuk aja kan. Perkara sembuh gak sembuh kan bukan karena saya, kan saya dijanjikan oleh Tuhan. Tinggal saya mau nggak masuk di situ 7 kali gitu. Kalau saya nggak mau, ya berarti ada saya kan ada masalah. Ya, dimulai dari hati diubahkan, dibersihkan, air yang sekotor apapun itu menjadi kemuliaan bagi tangan Tuhan, cara Tuhan. Jadi bukan perkara kenapa saya di tempat ini buruk, kenapa di kota ini buruk, kenapa kerjaan saya buruk, bukan itu, saudara. Bagaimana kamu melihat seluruh keburukan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, itu bisa kita mendapatkan tanda petik
jalan keluar dari Tuhan, jalan kemenangan atau mujizat itu, waktu kita masuk ke dalam lumpur itu, hati kita tuh seperti mutiara, seperti bunga teratai, bersih, bening, suci gitu kan, masuk. Pes. Nah, di situ hasil dari lumpur semua penderitaan pergumulan kita itu menyatakan iman kita dan kita diberkati Tuhan. Ya, dan itulah kita harus menerima. Harus menanggalkan jubah kehebatan kita, kemuliaan kita, kebesaran kita, dan tanggalkan seperti Kristus menanggalkan keilahiannya, yang dia tidak menggunakannya, dan dia mengambil tunduk taat seperti anak kecil, dan disitulah kemenangan-kemenangan ada di depan kita, keberhasilan-keberhasilan di depan kita. Ya, oke. Kita tutup dengan pernyataan dari George Bailey ya. Ini saya sangat ini ya, saya sangat kagum dengan Billy. Tulisan-tulisannya itu detail dan luar biasa. Dan termasuk seri khotbah saya tentang Kitab Wahyu, itu banyak referensi saya, mayoritas itu dari Billy, dan dari beberapa penulis, ada sekitar 5 penulis ya. Nah ini yang terutama Billy, karena dia yang paling lengkap, dan paling akademis, dan memang sulit dibaca, dan paling tebel, saudara. Jadi hampir 1.000 halaman itu. Nah perhatikan, true faith never dictates the terms. It obeys where it does not understand. Jadi true faith never dictates the terms. It obeys where it doesn't understand. Dalam bahasa kita sehari-hari, saudara. Iman yang sejati tidak pernah mendikte hal-hal yang bersifat terms. Oh harus begini, harus begitu. Tidak, saudara. Tetapi iman yang sejati membawa kita taat dimanapun kita nggak ngerti, saudara. Nah ini, saudara. Ini yang harus sebenarnya kita kita harus berani lakukan itu di sini. Nggak ngerti, nggak apa-apa, karena kita tidak diberikan Tuhan untuk mengerti semua. Tetapi, saudara, jangan pernah mendikte, mengatur Tuhan dalam segala hal. Jadi kita bisa punya pikiran-pikiran mencari peluang hikmat itu kewajiban kita ya. Dan waktu kita menerima hal-hal yang di luar pikiran kita atau mungkin sesuatu yang tidak sukses gitu kan, tidak berhasil. Sebenarnya itu bukan berarti kita nggak berhasil. Kita sedang menerima satu rancangan Tuhan yang jauh lebih matang lagi. Berarti rencana kita belum matang. Sampai kapan? Ya tunggu waktu Tuhan. Seperti Maria, tunggu anaknya. Bagaimana saya nunggu? Dengan hati yang taat, dengan hati yang menyerah pada Tuhan, dan pada saat itu diberikan kepada kita, maka mujizat keselamatan di dalam sungai yang tidak layak itu menjadi sungai yang sangat melayakkan kita. Dan dikatakan, maka pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir, menjadi seperti anak muda, dan punya kuasa yang luar biasa. Saudara, di mana itu? Setelah ketaatan tahu tempat di mana dia dibentuk oleh Tuhan. Di mana? Di tempat kehinaan mujizat terjadi. Jadi transformasi batin itu kapan terjadi? Ya di situ. Dan dikatakan sekarang aku tahu ya dalam pikiran dari siapa ini Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah lain. Nah ini saudara. Jadi puncak dari semua mujizat ketaatan dari kita itu untuk apa? Glory for glory. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan diri kita. Dan dikatakan, tidak ada Allah lain di seluruh muka bumi ini kecuali Allahnya orang Israel. Jadi sekarang Israel itu menghancurkan Yaman gitu ya. Dan kemarin pemimpin Houthi itu semua barusan ini pemimpin itu satu satu gedung pemimpin semua di sana itu dibom Israel mati semua. Nggak tahu berapa puluh orang di sana. Itu perdana menteri, wakilnya, terus panglimanya semua mati semua. Ya, perhatikan. Dan orang-orang melihat ini semua, mereka berpikir, kurang ajar ini Israel. Tetapi orang yang tahu siapakah Allah Israel, saudara, disitulah kamu menerima puasa yang luar biasa.
Jadi bangsa-bangsa itu sedang dihancurkan oleh Tuhan untuk melihat apa? Bukan Israel yang hebat. Ini loh, aku yang melindungi dia. Kamu harus menyembah aku. Kalau nggak mau, ya dihancurkan terus sampai hancur lebur, sampai habis. Dan itu cara Tuhan gitu ya. Jadi, saudara kita harus tahu bahwa di dalam diri orang Israel, orang percaya, orang kita, orang Kristen, tidak ada kesombongan yang sejati. Ya, dengarkan kalimat ini, saudara. Tidak ada kesombongan sejati dalam hidup orang percaya yang dilahirbarukan, saudara, tidak ada kesombongan yang tidak berubah. Yang ada adalah hati rendah hati yang sejati. Dan itu buah daripada keselamatan kita. Jadi kalau itu nggak ada, saudara itu keselamatannya pasti tanda tanya. Nah, artinya kesombongan sejati itu apa? Saudara, kita sombong, kita jatuh lagi. Kita ingat Tuhan. Sombong, bertobat lagi, bertobat lagi. Nah, tidak ada kesombongan sejati. Dan yang ada apa? Kerendahan hati sejati. Pertobatan kerendahan hati sejati. Dan itu menjadi kekuatan kita mendapatkan mujizat, segala mujizat apa? Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, disitulah puncak daripada seluruh kejadian kita membawa kita untuk melihat karya Kristus, karya kemenangan, di mana tempat kehinaan di antara kehinaan. Kalau Naaman hanya cuman sungai berlumpur, Tuhan Yesus sungai berlumpur seluruh dosa manusia. Dan dia jalan ke sana. Dan dia tidak mempertanyakan seperti Naaman. Sesungguhnya, nah saudara, enggak. Walaupun Tuhan Yesus dalam doa Getsemani itu mengalami pergumulan, tapi dia tidak mendikte Tuhan, tidak mengarahkan, mengatur Tuhan. Dia mengatakan kehendakmu yang jadi. Ya. Dan saya pikir perkataan masuklah sungai itu, saudara jangan takut, jangan ragu, jangan mempertanyakan. Masuklah ke sungai itu, jangan tunggu-tunggu lagi atau cari sungai yang lain. Jangan, saudara. Jangan tunda juga karena mungkin kamu malu. Wah, ini saya malu sekali. Mujizat yang ada di balik ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah sesudah titik awal membuka mujizat-mujizat di depan dan di dalam masa depan kita. Dan itulah yang disebut sebagai pikiran daripada Yesaya. Yesaya berpikir, oh begini, begini. Dia mengatakan, enggak. Dia mengatakan, rancangan dirinya Yesaya, bukan rancanganmu. Tapi rancanganku, kata Tuhan, itu menjadi rancanganmu, kita. Jadi sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, saudara, disinilah penutupnya. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapanmu hari ini.